Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Poltekkes Makassar, jurusan Kesehatan Gigi, Prodi D4 Terapi Gigi, kelompok 8 penyakit tropis. Definisi: penyakit tropis merupakan penyakit yang menjangkit pada area tropis. Penyakit ini meliputi penyakit menular ataupun tidak menular. Penyakit ini infeksi dan non-infeksi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor penting yang mempengaruhi keseimbangan antara host dan agen. Lingkungan terdiri dari faktor fisik dan faktor non-fisik. Lingkungan fisik meliputi keadaan geografis, kelembapan udara, temperatur, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan non-fisik yang meliputi sosial, pendidikan, pekerjaan, budaya, adat kebiasaan turun-menurun, ekonomi, kebijakan mikro dan kebijakan lokal, politik, suksesi kepemimpinan yang mempengaruhi kebijakan pencegahan dan penanggulangan suatu penyakit. Yang kedua ada faktor agen. Penyebab penyakitnya yaitu bahan kimia, mekanik, stres, psikologis, dan biologis, infeksi bakteri, virus, parasit, atau jamur. Salah satu sifat agen penyakit adalah virulensi. Virulensi merupakan kemampuan atau keganasan suatu agen penyebab penyakit untuk menimbulkan kerusakan pada sasaran. Yang ketiga ada faktor host. Hal yang perlu diperhatikan tentang host meliputi karakteristik, umur, jenis kelamin, pekerjaan, keturunan, ras, gaya hidup. Yang kedua ada gizi atau daya tahan. Yang ketiga pertahanan tubuh. Adapun mekanisme penularannya yaitu yang pertama kontak langsung seperti hubungan seks, kulit, dan varicella. Yang kedua yaitu makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu darah, percikan ludah, dahak, bersin maupun batuk. Yang keempat yaitu vektor seperti nyamuk, anjing, kucing maupun kera. Adapun pencegahan dan penanggulangannya itu seperti tindakan terpentingnya memutus rantai penularan, menghentikan kontak agen penyebab penyakit dengan host. Yang kedua yaitu menitik beratkan penanggulangan faktor resiko penyakit lingkungan dan perilaku. Jenis penyakit tropis. Penyakit infeksi oleh bakteri. Yang pertama ada penyakit pertusis. Penyakit ini merupakan infeksi saluran nafas akut yaitu batuk kerajaan pada anak. Penyebabnya adalah Bordetella pertussis atau Haemophilus pertussis. Penularannya melalui droplet atau cairan cipratan air liur. Pencegahannya adalah dengan imunisasi pada bayi yaitu dengan imunisasi DPT atau difteria pertussis dan tetanus. Sedangkan pada anak SD yaitu dengan imunisasi vaksin DT atau difteria tetanus. Selanjutnya ada penyakit kusta. Kusta merupakan jenis penyakit pada kulit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, di mana bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui droplet atau percikan air liur dari si penderita. Penyakit infeksi oleh virus TBD rabies. Demam berdarah dengue DBD merupakan penyakit virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Pencegahannya yaitu dengan pembersihan jentik dan pencegahan gigitan nyamuk. Dengan pembersihan jentik ini, program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN larvasidasi dengan cara menaburkan bubuk larvasida. Nah, pencegahan gigitan nyamuk ini pertama menggunakan kelambu, kedua menggunakan obat nyamuk, dan yang ketiga yaitu penyemprotan. Selanjutnya penyakit infeksi oleh virus rabies. Nah, rabies ini merupakan penyakit virus mematikan yang menyebar ke manusia dari air liur hewan yang terinfeksi. Rabies biasanya menyebar melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, monyet. Gejalanya meliputi demam, sakit kepala, kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental. Pencegahannya yaitu dengan pengobatan dengan segera mencari perawatan medis setelah gigit. Tidak ada pengobatan khusus untuk rabies ini. Setelah gejala muncul, hal ini hampir selalu fatal.
Baik, selanjutnya adalah cacing. Cacing merupakan penyakit gangguan kesehatan pada kulit yang disebabkan oleh parasit cacing tambang Netroamericanus. Penyebab penularannya yaitu karena seseorang tidak sengaja terpapar oleh parasit yang nempel pada kulitnya akibat paparan benda yang lembab. Kurva menembus permukaan kulit melalui vortikel rambut dan adanya luka pada kulit sehingga gejala yang ditimbulkan muncul pada lapisan luar saja. Ada juga pencegahan dan pengobatannya, yaitu dengan menyemprotkan larutan etil klorida ke kulit untuk mengurangi rasa gatal. Penyakit infeksi oleh parasit malaria. Malaria yang pertama merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit sporozoa atau plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina infektif. Yang kedua, gejala berupa menggigil, demam, dan berkeringat. Biasanya terjadi beberapa minggu setelah digigit. Ketiga, pengobatan terdiri dari antiparasit. Orang yang berpergian ke daerah rawan malaria biasanya mengkonsumsi obat pelindung sebelumnya. Selama dan setelah perjalanan, penanganan tersebut mengkonsumsi obat anti malaria.